Oke baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, ada 5 pokok penting yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pra-proklamasi, yang kedua masa awal kemerdekaan, yang ketiga zaman Orde Lama, yang keempat Orde Baru, yang kelima Orde Reformasi. Sebelum itu kita perlu mengetahui pengertian Pancasila. Pancasila merupakan sebuah dasar filsafat negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi dasar serta ideologi negara yang menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk persatuan dan kesatuan dan menjadi bagian dari pertahanan bangsa dan negara. Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang dijalankan, dianut, diterapkan oleh negara. Keanekaragaman bangsa Indonesia menjadi salah satu kekuatan Pancasila dalam pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu era pra-proklamasi. Ketua BPU PKI Dr. Radziman Widyodingrat meminta kepada sidang untuk mengumumkan dasar negara Indonesia jika pada tanggal 29 Mei 1945 begitu lamanya penjajahan di bumi Pritiwi menyebabkan bangsa Indonesia hilang arah dalam menentukan dasar negaranya. Atas pemerintahan itu, figur-figur negarawan bangsa Indonesia berpikir keras untuk menemukan kembali jati diri bangsanya. Pada sidang pertama BPU PKI yang disahkan dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Beberapa hal yang terjadi sebelum proklamasi, dibentuknya BPU PKI dan PPKI, pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Jepang mengerah kepada sekutu, Regas Sendoklo dan penyusun naskah proklamasi. Yang berikut era kemerdekaan. Dijatuhnya bom atom di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 yang mulai menurunkan moral semangat Jepang. Sehari kemudian BPU PKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian dijatuhkan di Nagasaki bom atom yang kedua, dengan begitu membuat Jepang mengerah kepada Amerika dan sekutunya. Dengan adanya peristiwa ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk merealisasikan tempat tersebut, maka pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perlindungan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusun teks proklamasi 1945. Selanjutnya, sejarah politik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Yang pertama masa RIS, yang kedua masa demokrasi liberal atau parlementer, yang ketiga masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya yang bagian ketiga yaitu era Orde Lama. Masa Orde Lama terjadi selama 20 tahun lamanya, dimulai sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga berakhir di tahun 1966. Orde Lama terjadi pada 3 periode berbeda, yaitu periode 1945 sampai 1950, periode 1950-1959 serta periode 1509 sampai 1966. Pada masa Orde Lama terdapat dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya dekret presiden. Pandangan tersebut yaitu mereka yang memenuhi anjuran presiden atau pemerintahan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Atas kejadian tersebut menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juni 1959. Selanjutnya masa Orde Lama dibagi menjadi 3.
Yang pertama, perjuangan mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. Revolusi Nasional Pembentukan Republik Serikat. Yang kedua yaitu demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Penerapan sistem parlementer. Pemberontakan daerah. Yang ketiga, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Konsolidasi kekuasaan Presiden Soekarno. Kebijakan kembali ke alam dan nasionalisme. Gerakan anti komunis dan G30S atau PKI. Selanjutnya yang bagian ketiga yaitu Orde Baru. Masa Orde Baru merupakan tatanan kekuasaan yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Daerah tersebut berlangsung selama 32 tahun, menggantikan masa Orde Lama pada Orde Baru. Segala bentuk kehidupan masyarakat Indonesia mengalami kemajuan seperti inflasi menurun dan mata uang nasional yang stabil. Awalnya masa ini untuk menata kembali kehidupan masyarakat bangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pemerintah tersebut dinilai tidak konsisten dalam melaksanakan cita-cita awal Orde Baru. Selama 32 tahun memimpin, ternyata Presiden Soekarno justru meningkatkan kelompok-kelompok tertentu saja. Sebab terjadinya perubahan masyarakat pada masa Orde Baru karena masyarakat mulai merasa kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Yang berikut yaitu sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila di sekolah. Yang B, Soeharto mengizinkan masyarakat membantu organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila. C, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Selanjutnya yang bagian kelima, era reformasi. Gerakan reformasi terdapat di atas tuntutan rakyat kepada pemerintah. Ketidakadilan terjadi di berbagai bidang seperti politik, hukum, dan ekonomi. Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan kehidupan baru dan secara hukum menuju ke arah yang baik. Pola kehidupan masyarakat ikut berubah seiring berubahnya pola pemerintah dari Orde Baru ke masa. Perubahan ini terjadi dalam berbagai bidang antara lain dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Berikut terdapat beberapa sebab dan akibat terjadinya perubahan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru hingga masa reformasi. Yang pertama yaitu pembangunan tidak merata. Pada masa Orde Baru, pemerintah memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa dan tidak memperhatikan wilayah yang hal tersebut mengakibatkan beberapa daerah di luar Jawa tetapi merasakan, padahal mereka juga turut menyumbang devisa lebih besar untuk negara seperti Kalimantan, Riau, dan Papua. Yang kedua yaitu politik dinonisasi Golkar. Di era Orde Baru terjadi 6 kali pemilihan umum yang selalu dimenangkan oleh partai golongan. Hal ini karena semua elemen pemerintah atau pegawai negeri diharuskan untuk memilih partai tersebut.